dari Jawa Tengah. Saya pelopor emansipasi dan kesetaraan hak perempuan. Saya aktif Indonesia. Namun sebagai pasukan army Belanda, namaku Amelia de Groot. Saya lahir di Seoul tanggal 22 Oktober 2012. Pasukan army Belanda keluar dari Indonesia. Kiai, menurut Kiai, apa yang paling dibutuhkan bangsa ini untuk merdeka? Manusia yang berilmu dan bertakwa. Bukan senjata, Kiai. Senjata memang bisa Mahata atau dikenal tetapi sebagai akhlak dan ilmu akan menentukan masa depan bangsa. Kalau begitu, perjuangan kita berbeda jalan, namun tetap satu tujuan ya, Kiai. Betul Hatta, Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Anak-anak Indonesia, Teruslah belajar dan berbuat baik. karena perjuangan kami adalah sejarah kalian, dan masa depan bangsa ada di tangan kalian. Merdeka! Dunia mengenal Beta dengan sebutan kaki dari Madura. Beta lahir di tanah Maluku, tepatnya di Pulau Saparua pada tanggal 8 Juni 1783. Beta ingat, Beta rasa, Beta mau persembahkan hidup Beta untuk bangsa. Hai mati muda, Cih, kau tak layak lagi disebut kapiten. Kau hanya tahanan rendahan. Beta boleh berikan, tapi api perjuangan Maluku tidak pernah padam. Lebih baik mati di tali gantungan daripada hidup sebagai budak kalian. Silakan tembak dan gantung aku, tapi ingat, setiap gadis darahku akan melahirkan 1000 mati muda muda yang akan melawan kau. Hadir sebagai perempuan Aceh yang berani, Cut Yadin, Angguna Madat, gagah dalam perjuangan. Cut Mutia, Harimau Aceh, pejuang muda, berjuang serta titik darah pengaliran. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya maya seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Yang ingin tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Jihad fisabilillah. Kami Srigati dari Aceh. Kami lebih baik mati daripada dijajah. Sudah selesai? Mari kita bawa bendera ini untuk Indonesia. Bendera ini mungkin sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan perjuangan dan harga diri bangsa. Saat ia berkibar, ingatlah bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidak mudah. Ada perjuangan, pengorbanan, dan air mata di baliknya. Meskipun rintangan terus-menerus datang ke negeri kita, jangan pernah menyerah untuk melawannya. Teruslah percaya bahwa bangsa kita bisa melewati rintangan tersebut. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah menghadapi kesalahan, melainkan bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu percaya pada kedaulatan rakyatnya. Jangan pernah remeh
jangan malu untuk menjadi bagian dari Indonesia. Karena kemajuan negara ini tidak hanya ditentukan oleh mereka para pemimpin, tetapi juga oleh kita sebagai rakyat. Maka jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Teruslah berkarya, jagalah persatuan, dan jangan pernah lupa akan perjuangan yang membawa kita. Kita tidak akan berpihak kepada siapapun juga. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Penduduk asing tidak ada di tempat sini. Allahu Akbar. Benda asing ini mengganggu keseimbangan negara kita. Baharudin Yusuf Habibie, Bapak Teknologi Indonesia Saint James Dirgantara yang mengabdi untuk dan cinta sejati sang bapak. Beginilah cara seorang DJ Habibie. Nama saya Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai BJ Habibie. Saya lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni tahun 1930. Karena menurut saya, merdeka itu bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi tentang sebagai seorang negara membawa nama negeri yang memiliki persatuan. Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perayaan, tetapi tanggung jawab. Jika dahulu pahlawan berjuang dengan senjata, kini kita berjuang dengan ilmu, kejujuran, disiplin, dan persatuan. Semoga merah putih selalu berkibar di langit dan di hati setiap generasinya. Maaf atas Indonesia, dan terima kasih telah mengajarkan saya artinya mencintai tanah air. Dirgahayu Indonesia, merdeka. Dewi Sartika, sang pelita di tanah Pasundan. Ia mendirikan sekolah kota Istri, tak saja bukan hanya baca tulis, tapi berani dan mandiri. Dewi Sartika adalah pelita pertama bagi pendidikan perempuan di tanah Sunda. Pelita Pasundan membuktikan bahwa mencerdaskan satu perempuan dan mencerdaskan Laksamana Malahayati, sang ombak yang tak pernah tunduk. Di ujung barat Nusantara, ketika laut Aceh bergemuruh dan angin perang berdesir, lahirlah seorang perempuan yang menolak dia. Namanya Malahayati. Dunia memanggilnya Laksamana Malahayati.
semangat perjuangan demi Indonesia merdeka. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih tidak akan pernah mati. Untuk Indonesia merdeka, merdeka.